Sering keluar darah setelah berhubungan intim? Waspada loh. Hai, kembali lagi dengan saya Bidan Seru nih. Kali ini saya akan membahas dari pertanyaan yang tadi. Penasaran? Jangan kemana-mana ya. Nah, jadi gini bun, keluar darah setelah berhubungan intim itu ada dua kategorinya. Ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Mari kita bahas satu-satu ya. Mulai dari kategori yang tidak berbahaya dulu ya. Jadi, keluar darah setelah berhubungan intim itu bisa karena beberapa faktor. Yang pertama, karena kurangnya pemanasan atau foreplay. Sebelum melakukan hubungan intim itu harus melakukan foreplay dulu, pemanasan. Kenapa sih harus dilakukan pemanasan? Karena untuk merangsang ibunya itu agar keluar cairan lubrikasinya. Kalau sudah keluar cairan lubrikasi, artinya si ibunya itu sudah terangsang dan siap melakukan hubungan intim. Kalau belum keluar cairan lubrikasi, ibunya belum siap, nah terjadi gesekan saat melakukan hubungan intim, nah itu dapat menyebabkan luka. Sehingga terjadilah perdarahan setelah melakukan hubungan intim. Jadi bayangkan aja nih bun, ketika ibunya belum siap, cairan lubrikasinya belum keluar, belum terangsang, tapi si bapaknya udah gak sabar langsung digas aja. Nah, terjadilah gesekan saat melakukan hubungan intim itu. Maka dari itu penting banget nih melakukan foreplay sebelum melakukan hubungan intim. Nah, ada juga contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ibu sudah melakukan foreplay, sudah melakukan pemanasan, tapi belum keluar cairan lubrikasinya. Kok masih kering gitu ya? Nah, itu bisa pertanda ibu sedang cemas, sedang takut, atau sedang gelisah. Biasanya ini dialami oleh para pasangan pengantin baru. Jadi maklum lah ya, wajar. Jadi masih takut, masih canggung, sehingga si cairan lubrikasinya itu sulit keluar, jadi bikin vaginanya tetap kering. Nah, jadi alangkah baiknya ibu dan bapak itu saling berkomunikasi. Jadi komunikasikan dulu nih sebelum melakukan hubungan intim. Dimulai dari ngobrol-ngobrol ringan, terus bercanda-bercanda gitu. Jadi mencairkan suasana dulu supaya ibunya nggak tegang, supaya ibunya nggak takut, nggak canggung, dan nggak cemas. Perasaan yang rileks, tenang, kemudian happy, bahagia gitu ya, dapat memperlancar proses hubungan intimnya loh bun, sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan dan mencegah juga tentunya terjadinya perdarahan setelah berhubungan intim. Tapi jika hubungan intimnya baru pertama kali, ini malam pertama maksudnya ya, kemudian keluar darah, nah itu nggak apa-apa, itu wajar ya, karena biasanya itu terjadi karena adanya robekan dari selaput darahnya atau himen. Tapi perlu diketahui juga nih, nggak semua pasangan, nggak semua wanita keluar darah pada saat melakukan hubungan intim yang pertama kali. Dan itu adalah hal yang normal ya. Nah, itu kategorinya nggak berbahaya. Nah, kalau yang berbahaya itu seperti apa sih? Kenapa disebut berbahaya? Kenapa harus diwaspadai? Karena keluar darah setelah berhubungan intim itu merupakan gejala khas dari penyakit kanker serviks. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kanker serviks ini adalah salah satu jenis penyakit yang disebut sebagai silent killer. Bahaya itu bun, silent killer adalah disebut juga sebagai pembunuh diam-diam. Kenapa disebut seperti itu? Karena kanker serviks ini biasanya terdeteksi atau menimbulkan gejala ketika sudah stadium yang lanjut. Sedangkan pada awal-awal proses pemaparannya itu jarang yang menimbulkan gejala. Kanker serviks ini termasuk penyebab terbesar kematian wanita di Indonesia nomor 2 loh, setelah kanker payudara. Nah, gejalanya apa aja sih selain dari keluar darah setelah berhubungan intim? Nah, biasanya itu diiringi gejala-gejala yang lain bun, jadi nggak hanya itu aja. Di antaranya adalah yang pertama, nyeri panggul, kemudian haid yang tidak teratur. Seperti apa sih haid yang disebut haid yang tidak teratur? Yaitu haid yang selama 3 kali siklus menstruasi berturut-turut ini selalu telat atau maju lebih dari 1 minggu. Misalkan kamu mens bulan ini, bulan depan kamu telat mensnya misalkan 1 hari, misalkan 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Kemudian bulan berikutnya kamu mens lagi nih sesuai jadwal. Nah, itu nggak bisa disebut mensnya nggak teratur karena itu baru 1 kali siklus kan telat mensnya. Nah, yang disebut tidak teratur itu selama 3 kali siklus mens, itu kamu mensnya maju atau mundur sebanyak lebih dari 1 minggu. Nah, itu bisa disebut mensnya nggak teratur. Jadi kalau misalkan kamu baru telatnya siklus pertama aja,
kemudian siklus kedua dan seterusnya kamu lancar, mensnya sesuai jadwal, nah itu masih bisa dibilang teratur ya. 3. Nyeri ketika berhubungan seksual. Dan yang keempat, keluar darah di luar siklus menstruasi. Jadi misal seperti ini, kamu mens bulan ini, 1 minggu selesai, nanti beberapa hari lagi kamu mens lagi nih, kamu kira ini kan, loh ini kan udah mens, ini darah apa? Nah itu perdarahan di luar siklus mens disebutnya ya. Jadi setelah mens kamu keluar darah lagi dan itu nggak teratur, kadang 2 hari kemudian berhenti keluar darah lagi. Nah itu di luar siklus mens, itu harus diwaspadai juga loh. Dan berikutnya keluar keputihan dan cairan berwarna putih encer, kemudian bercampur darah dan nanah. Keputihannya ini tuh keputihan yang berulang bun. Jadi misal nih kamu udah melakukan pengobatan keputihan dan setelah itu sembuh beberapa pekan, kemudian muncul lagi keputihannya, setelah diobati muncul lagi, jadi keputihan yang berulang ya. Ciri keputihan yang berbahayanya itu yang pertama dia berbau, kemudian dia berwarna, berbaunya ini berbau busuk yang menyengat gitu, kemudian berwarna, biasanya warnanya kekuningan atau kehijauan, kemudian dia menyebabkan gatal ya, biasanya tuh sampai gatal banget dan keputihannya itu banyak ya, teksturnya banyak, jumlahnya banyak dan teksturnya biasanya sedikit kental dan kadang juga encer. Nah kemudian ada pertanyaan nih, hal apa sih yang bisa meningkatkan resiko si seorang wanita ini mengalami kanker serviks? Yang pertama, melakukan hubungan seksual di usia muda, di usia di bawah dari 18 tahun. 2. Berganti-ganti pasangan. Jadi bisa dari wanitanya yang berganti-ganti pasangan, atau bisa juga dari hubungan seksual seorang wanita dan laki-laki. Nah yang laki-lakinya ini nih yang sering berganti-ganti pasangan. Jadi yang laki-lakinya itu sering jajan, sering berhubungan dengan wanita-wanita, nah kemudian melakukan hubungan dengan wanita yang ini. Nah yang ini itu beresiko. Yang ketiga itu perokok, bisa dari perokok aktif atau perokok pasif. Nah ini merugikan sekali ya kalau perokok pasif, padahal dia nggak ngerokok tapi dia mendapatkan asap rokok dari perokok yang lain, dan dia juga bisa meningkatkan risiko terkena si kanker serviks ini. Yang keempat, yang terakhir, tidak menjaga daerah intim atau daerah kewanitaan dengan baik. Contohnya jarang mengganti pakaian dalam, kemudian tidak menjaga kebersihan, misal ya pipis di tempat WC umum yang kotor, kemudian kan bisa terdapat bakteri-bakteri di sekitarnya ya, dari airnya, dari fasilitasnya seperti showernya atau yang lain-lainnya. Nah, langkah yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi sedini mungkin ada atau tidaknya kelainan pada organ reproduksi kita, bisa kita lakukan dengan cara melakukan tes IVA dan pap smear. Nah, tes atau pemeriksaan ini bisa mendeteksi ada atau tidaknya kanker mulut rahim. Apalagi kalau kamu mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan, sebaiknya segera periksa ya. Nah seperti itu ya penjelasannya Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tema-tema berikutnya. Boleh di komen di kolom komentar kira-kira berikutnya kita bahas apa ya. Lupa di like, komen, kemudian subscribe ya, supaya aku semakin semangat bikin kontennya. Terima kasih.